di dalam loh. Jadi kayaknya pipinya nyempluk banget gitu. Pipinya nyempluk. Terus kenapa nggak pakai rompi oranye sih? Harusnya kan pakai rompi oranye pas sidang tadi. Karena sidang makanya bisa pilih baju. Bisa pilih baju karena sidang. Sidangnya persis kayak sidang pengadilan nanti loh dia, baju putih. Ya, cuman ini kan Zoom ya. Bedanya hadir langsung. Oh gitu, iya. Say hi nggak dok? Doktif tuh nggak boleh tau bersapa dengan dia ya. Harusnya Hai Suneo gitu, pengennya gitu, seru tuh pasti tuh, ya kan? Pipi nyempluk itu pipinya gitu, temem gitu, pipinya nyempluk. Kayaknya dia sudah memiliki bonding dengan sel gitu. Sepertinya Suneo sudah memiliki ikatan batin yang kuat terhadap shellnya gitu. Ya, jadi dokter lihat kayaknya dia betah sih, sehat walafiat, betah kayaknya dia di dalam situ. Makanya dia kayak menunggu penambahan masa tahanan lagi, ya, menambah lagi kayaknya masa tahanannya. Jadi tadi doktif itu ada sidang guys, namanya sidang Majelis Disiplin Profesi. Ya, apa yang materinya yang doktif laporkan? Pertama masalah SIP. Jadi aturannya SIP itu dipasang di tempat klinik, itu dia kan nggak pasang, tapi dia ngeles di lantai 2. Terus masalah dia menawarkan klinik stem cell, mini stem cell di kliniknya dia. Ya, dan itu adalah dugaannya bentuk penipuan ke masyarakat. Jadi buat kalian yang ke kliniknya dia hati-hati ya, itu modusnya semuanya adalah marketing. Dan tadi dokter paparkan bagaimana dia menjual stem cell itu yang seharusnya ratusan juta ya, tapi dia bisa jual dengan angka belasan juta sampai puluhan juta ya. Nah, lucunya guys, lucunya nih ya, tahu nggak dia alasannya apa? Jadi pada saat ditanyakan, pada saat dia membahas soal stem cell, dia ngeles, dia bilang begini, mini stem cell itu memang bukan stem cell, itu adalah sekretom. Eng ngakuin ya Sun ya, kalau ternyata sekretom guys. Jadi buat kalian yang sudah injeksi mini stem cell di klinik Athena ya, itu bukan mini stem cell. Kalian sudah kena prank oleh marketing dari Athena. Ya, oke, dengan jelas dokter sebutkan klinik Athena ya, bahwa mini stem cell sudah dideklarasikan, diakui oleh saudara Richard di depan kita semua bahwa mini stem cell bukan stem cell, tetapi itu adalah sekretom. Dia menggunakan mini stem cell untuk marketing dia. Nah, dugaannya dokter marketing atas dasar apa? Bisa memarkup harga. Sekretom guys, itu di klinik biasa itu standarnya paling mahal di 3.500.000. Tetapi di klinik Athena kalian bisa dapatkan di harga 15 juta, 30 juta hingga 45 juta. Jadi dokter ucapkan selamat yang sudah kena prank oleh marketing yang dilakukan oleh saudara DRL. Congratulations, dan terbongkar, dan itu diakui sendiri oleh saudara DRL. Selamat ya Sun. Terus yang lucunya lagi guys, tadi dia bikin presentasi pakai ini lagi, pakai slide lagi ya. Prepare banget karena nggak ada kerjaan kali dalam sel ya. Bikin slide ya, bikin slide gitu ya. Jadi dokter melaporkan dia juga atas dasar dugaan penipuan. Ya, jadi dokter tapi kok nipu gitu loh. Menggunakan nama dokter tapi nipu, pertama white tomato ya kan, terus pakai nama dokter nipu stem cell ini, tapi diakuin kalau itu ternyata sekretom. Seneng loh Pak Adi, aku tadi dia ngaku kayak gitu, ketahuan dengan jelas kan, berarti sekretom. Dia ngaku dia dengan jelas, saksinya banyak. Ada Pak Adi, ada para majelis MDP, disiplin profesi, dia mengakui bahwa itu hanya teknik marketing. Jadi guys, nih. Ini adalah lemon tea ya. Aslinya lemon tea nih, no sugar, baru ditambahin tadi sama dokter sugar dikit ya, lemon tea, oke? Tapi karena dokter pengen kemaruk nih, pengen cepat dapat duit gede, dokter jual ini adalah apa, minuman mahal.
Iki lo gor lemon tea ya, isinya lemon tea. Supaya mahal berarti dokter bilangnya apa? Bilang mocktail deh. Mocktail, wine mocktail yang harganya wine, bener wine mocktail. Untuk apa? Marketing. Cong secara nih kayak ngono ileh. Dul gondolmu sun. Pengen tak pites sama tadi tuh. Cuman berhubung tertutup guys, tutup tadi itu, jadi nggak boleh dipublish di up gitu, nggak bisa. Ya, jadi gimana? Apakah itu bentuk penipuan atau enggak? Dokter mau tanya. Nih, lemon tea, ya, lemon tea. Dokter jualan di warung nih, lemon tea guys, lemon tea, gitu kan jujur nih penjualnya. Kayak dokter ini jujur nih lemon tea nih, ya. Tapi berhubung dokter pengen dapat cuan yang banyak, ya kan? Pengen nipu kalian masyarakat Indonesia, dokter bilangnya ini adalah mocktail, wine. Jadi harganya yang cuman 10.000 bisa jadi harganya 250.000. Syukurin masyarakat Indonesia yang bisa dikibulin sama Sunil. Nih. Tapi kan nggak apa-apa dong, orang namanya kan dokter kan marketing, biarin aja, itu ada teknik marketingnya dokter, nggak ada masalah dong. Apa nggak dokter pengen tapi tes kayak kutu lah. Itulah Sunil. Jadi sampai detik ini guys, sampai detik ini masih melakukan apa sih kayak gitu tuh, karakter manipulatif gitu ya. Apa sih ngeles kayak gitu tuh loh. Playing victim. Bener, playing victim. Terus dokter yang di sana juga tadi ada, dia bilang saya diam. Ayo kan ada rekamannya. Sun, kan kamu katanya ada rekaman CCTV. Kamu kasih ke MDP, kamu kasih ke penyidik semua rekaman CCTV-nya. Gak usah kebanyakan bacot kamu. Richard, ya, Richard, kamu kasih rekaman CCTV ke penyidik. Kan katanya kamu punya tuh rekaman CCTV-nya. Kamu kasih tuh. Bagaimana dokter kamu tuh, dokter Asti ya, nggak cuma diam, dia berkata mana surat izin prakteknya, tidak tahu. Ada rekamannya itu. Kasih, ayo. Coba kasih rekamannya. Gak usah kebanyakan cocot kayak tadi tuh. Gitu loh. Kasih rekamannya. Jangan cuman saya di situ, iya saya cuman diam karena saya tidak ingin terlibat, dokter Asti. Hah? Padahal kamu bilang saya tidak tahu. Hah? Bener-bener ya, kamu juga begitu. Udah stem cell sekretum, kamu bilangnya jualnya stem cell. Gitu guys. Jadi buat kalian yang masih ke klinik tersebut, siap-siap aja kalian bakalan di prank sama marketing tepu ya, karena dia membuktikan. Ini Dokter ngomong dengan jelas, Athena, klinik Athena, siap-siap aja. Kenapa? Karena ternyata terbukti bahwa mini stem cell itu adalah bentuk marketing. Itu sebenarnya adalah sekretum. Dah. Athena, udah jelas nih ngomongnya ya, Athena. Jadi kalau Sunio kalau mau ngelaporin dokter silahkan. Karena tadi saksinya banyak. Ya, ada dokter-dokter, ada Pak Adi, ada semuanya bilang bahwa kamu mengakui. Yes, gol. Masuk, terbukti lagi bahwa kamu sudah mengelabui pasien-pasien kamu yang di Athena yang percaya bahwa itu adalah stem cell. Seharusnya cuma 3 jutaan paling mahal di klinik guys, dia cas 15 juta. Jadi dosanya juga bukan cuma ke bosnya, tapi karyawan-karyawannya, dokter-dokter yang kerja di situ, staff-staffnya juga ikut menanggung dosa. Ya, karena ikut mengambil pangsa pasar masyarakat yang nggak tahu apa-apa, yang mengira bahwa yang diinjeksikan ke tubuhnya adalah stem cell, padahal itu sekretum. Gitu guys. Nah kan kalau ngobrol kayak gini bisa kerasa lapar lagi. Tapi ngomongin Sunil pengen tak makan dia rasanya. Mulesnya minta ampun. Nepos lagi nunggu kabar. Dia nih Nepos nih yang tanya marah aja sama lawyernya dokter tuh, nggak jelas itu. Aku lagi pengen itu loh, pengen mancingin si boker gitu. Nepos kamu bayar saksi ahli dong pos yang kasusnya laporannya boker ge yang di Medan. Nggak sanggup ya bayar saksi ahli ya? Kan kalau dokter yang bayar saksi ahli laporannya dia kan lucu ya Pak Adi ya? Hah? Gimana Pak Adi? Bisa nggak Pak Adi kayak gitu? Hah?
kan nggak sanggup tuh dia bayar saksi ahli. Jadi gini guys, kalian kalau melaporkan ya kan, nah misalnya butuh nih budgetnya kurang nih bayar saksi ahli, oke saksi kalian bayar saksi ahli, melaporkan supaya lebih cepat prosesnya. Yang melaporkan yang bayar saksi ahli, masa yang dilaporkan yang bayar supaya kasusnya dia berjalan, laporannya dia berjalan, kan lu yang begini. Iya kan? Jadi kamu itu boker, kok boker? Bukan boker, Andrea Situngkir. Kamu kan pengen masukin Doktif ke dalam penjara kan? Pengen banget, katanya dijemput lah, Doktif suruh jemput lah. Sampai detik ini Doktif makan, Kir. Gak sakit hati, Kir? Gak sakit hati? Buruan, ya. Cepetan datangkan saksi ahli. Kalau perlu, kalau misalnya kamu sampai kesusahan masalah ekonomi, minta ke Repos boleh. Ya, karena keburu SP3 nih, lagi berburu waktu nih. Selesai satu-satu. Gitu. Kimbel, Doktif nggak kenal yang namanya Kim Hout. Doktif taunya Kimbel. Nah, yang sudah diduga sudah nilep uangnya banyak orang. Ya, jadi memang itu grupnya siapa? Grupnya Nepos. Jadi kalau kalian tanya gimana Kimbel, itu adalah satu grup dengan Nepos guys. Kimbel, Bokir, kan Fitri Tantrum, Bokir, ya, Bokir Jastiper, Miss Gosip Intan, Kim Gembel. Ini satu grup guys. Jadi mereka tuh empat sekawan nih seharusnya nih. Sama Suneo sebenarnya juga ini mereka kan, karena kan bikin konten mereka tuh berlima tuh bikin konten. Dia bikin kok bertiga bikin podcast. Suneo, Kim Gembel, sama Nepos. Mereka pernah tuh bikin podcast di YouTube-nya si Suneo. Oh iya, kita ceritakan aja lagi yang dia pengakuannya Suneo kalau akunnya di. Oh iya, Dokti mau pesan ya buat lawyer dari DRL, Bro Aziz ya. Bro Aziz Talauhu, kan jelas namanya ya. Bro Aziz Talauhu, ini Doktif sampaikan pesan ya buat Bro Aziz. Ingat nggak Anda ngomongin masalah etika ke Doktif? Adab dan etika. Doktif tanyakan, Anda kan lawyer. Kok Anda nggak menyapa lawyernya Doktif? Kalau Anda gedek sama Doktif boleh. Tapi kok Anda kayaknya ada rasa gedek juga sama lawyernya Doktif, itu etikanya gimana? Sesama lawyer loh. Kok nggak saling menyapa? Bro Aziz, ada apa dengan Anda? Bersihkan hati Anda yuk. Yuk. Itu kan yang di sebelahnya Doktif lawyer juga. Kok Anda nggak mau nyapa? Katanya ngomong etika. Kalau etika tuh nyapa. Ya, kalau Anda gedek sama Doktif nggak apa-apa. Masa lawyernya Doktif ikut digedekin? Dari situ kalian bisa lihat mana yang beretika. Ya, kalau lawyernya Doktif sih nggak ada masalah, baik-baik aja. Gitu. SS mangkrak, nggak ada mangkrak. SS itu mangkraknya itu gara-gara di Pengadilan Jakarta Selatan. Itu yang Doktif mau push di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Itu ada apa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan? Nanti Doktif mau datengin. Kita datengin aja deh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sekarang masalahnya sudah di luar jam kerja. Kita mau datengin untuk Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kasusnya mandeknya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan guys. Kasusnya SS itu. Ada salah satu berkas yang nyangkut di situ, Pengadilan Negeri. Tapi nanti akan mau tanya itu ada apa. Oke. Aduh cepet banget. Dokti pernah ketimbuk Kimbel ya? Enggak. Cuman dia itu seolah-olah kayak orang kayak baik gitu, padahal kan enggak. Tapi kalau ketipu duit sih nggak pernah. Gitu. Fania itu nepos guys, itu nepos dia soalnya memang kayak begitu dia. Cuman gobloknya dia nggak mau ganti nama. Dia memang lulusan SD sih, jadinya nggak ngerti dia. Jadi gitu, oke? Apalagi ya guys ya. Nanti deh Dokti mau viralin, nanti kalau nggak preskon aja deh.
mau preskon buat menerangkan apa? Kenapa kasus SS-nya terhenti? Ya, itu karena ada penghambatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jadi mau ungkapin itu. Ya. Ada apa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan? Ada masuk angin apa enggak itu? Terus kasusnya Bokir. Kasusnya Bokir yang nggak jalan juga gitu. Harusnya sih memang Bokir tuh yang kepanasan, tapi kayaknya Bokir tenang-tenang aja karena tahu dia sudah akan dilaporkan. Udah dilaporin sih Bokirnya. Apalagi ya, Nepos juga kayaknya Nepos itu dipanggil kayaknya Juni dia guys gitu. Kayaknya dia harus datang kayaknya bulan Juni. Menyamarkan stretch mark. Aduh, gimana ya guys ya? Kalau kalian nanya stretch mark tuh berat jawabnya guys. Karena itu bukan orang yang pandai ngasih harapan surga atau angin surga. Stretch mark tuh sulit sekali. Sulit sekali untuk hilang, bahkan nyaris gak bisa hilang. Ya, jadi oil itu hanya untuk melembabkan saja. Tapi kalau kalian ingin kembali lagi mulus, nggak mungkin. Harapan palsu itu. Jadi nggak akan bisa. Aku komen Nepos jutun dedol langsung di blog. Ya cemen. Coba kamu Nepos komen juga di pas pada saat Nepos live. Kamu bilang gini, Nepos paket C, langsung di blog. Kalau adoptif tuh si Fania itu Nepos kan dia sendiri. Enggak, biarin aja dia cari duit kan dari situ. Nanti dia setor tuh ke siapa? Karena Nepos sendiri juga Markus. Nepos sendiri tuh juga Markus suruhan orang. Gitu. Biarin aja, kalau Doti mah nggak ada yang ngeblok dari tadi. Doti mah makan aja nih tangannya dua. Doti nggak ke situ-situ, nggak ngeblok, nggak main apa-apa. Terserah mau ngomong apa juga, terserah kalian. Karena Doti nggak butuh validasi, pujian, haus pujian, butuh pengakuan, das nggak butuh. Dokter hidup di kaki sendiri, nggak dibayar sama siapapun, mandiri, independen. Sampai sekarang bahkan sayembara 1 miliar yang bisa membuktikan Dokter bayar buzzer pun nggak ada yang bisa memecahkan itu. Karena itu nggak pernah pakai buzzer. Yang pakai buzzer siapa? Mereka, Nepos dan kawan-kawan. Coba suruh bikin sayembara SS, DRG. Sayembara pernah pakai kalau saya pernah pakai jasa agensi bujer, saya kasih berapa ratus juta lah gitu. Nggak akan berani mereka, karena kerjaan mereka begitu. Kalau Doti mah enggak. Ini apa sih kok banyak banget Bridia shout out tuh, suruh tepuk tangan gitu. Oke. Dotif nggak ambil lagi, enggak sayang, enggak. Kemarin itu jualan aja karena pada banyak yang nanya, ya. Noh, lagi spam komen Dok buzzer. Iya, biarin aja, biarin. Kayak gitu tuh lucu, pahalanya datang cering gitu. Fitnah semua mereka. Giringan opini semua. Ngomongin apa? Velakor. Yang velakor siapa? Nepos. Yang jual diri dulu terkenal leci di Lampung siapa? Nepos. Yang nggak bisa bayar sekolah siapa? Nepos.
Dia semua tuh merefleksikan dirinya sendiri. Apa yang dia omongin dia itu dirinya sendiri. Makanya begitu dibalikin langsung diblok sama dia. Dia ketakutan. Ada orang ngata-ngatain dia sendiri kan dia ketakutan. Kalau adoptif, kalian mau ngata-ngatain apa mental semua. Wong orang tuh bukan adoptif, nah terus aja kalian ngoceh. Pak Adi denger nggak? Yang terbaru sih, bukan terbaru sih, udah kurang lebih semingguan. Nepos itu bilang, adoptif itu nggak bisa bayar kuliah semesteran. 600.000, itu kan zaman tahun 2000 itu kan kita semester 6 bulan 600.000, cuma 600.000. Masih murah ya, Mas. Nah, jadi kalau adoptif tuh bayarnya setahun sekali. Jadi langsung setahun tuh langsung dia langsung setiap itu selalu. Lah, si Nepos halusinasi dia bilang, aku ini katanya ya dari Ria, temen kampusnya si Samira, gitu kan? Dia manggil bukan Samira, dia manggilnya Mandurita Bofeng. Mandurita Bofeng denger itu dari Ria, teman kampusnya dia, kalau dia itu nggak sanggup bayar SPP. Terus karena nggak sanggup bayar SPP, akhirnya jual diri di pinggir jalan. Namanya siapa? Puput. Nah, akhirnya tau nggak? Tadi aku bilang harga jual harga puput. Sunscreen 25.000 harga puput. Seneng banget. Panas Neposnya harga puput gitu. Ya kok jenengnya kok puput gitu loh Pak Haji. Nggak ada nama yang lain apa ya? Kan semua udah gitu teman kampus nggak ada yang namanya Ria. Iya kan itu kan halusinasinya dia gitu loh. Kok orang kok ada kayak gitu ya gitu. Terus dokter dibilang les biola sama Mamski Emma Waroka. Oke. Dibilang kita tuh les biola pacaran. Terus pernah pacaran di Polda Metro Jaya, penyidik itu pernah lihat kita cium-ciuman gitu. Gendeng ini kapan kita ke Polda Metro Jaya? Nepos kan lah kelakuannya gitu lah. Cuman gede-gede doang, ini orang emang swintingnya udah tingkatnya udah swinting sak sinting-sintingnya gitu. Jadi makanya nggak diladeni guys, sudah keterlaluan soalnya errornya otaknya. Nggak masuk akal. Alhamdulillah habis ya Allah guys. Guys, alhamdulillah terima kasih Dotif ucapkan buat teman-teman yang sudah menemani Dotif makan karena akhirnya habis juga guys. Dotif itu paling anti membuang makanan. Jadi buat kalian, Dotif itu paling sedih kalau kita ke kondangan ya. Ke kondangan orang tuh ambil makan banyak, sudah dimakan sedikit buang. Itu Dotif paling sedih. Kenapa? Karena kalau kita ke Palestina, orang tuh cari makan tuh susah guys. Apalagi daerah Gaza itu ya, itu sulit sekali orang makan minum ya. Jadi jangan membiasakan kita membuang-buang makanan dan juga air putih minum jangan ya. Jadi kalau misalnya kita minum tuh harus sampai habis air putihnya. Jangan misalnya kita beli tuh air putih di dalam botol tuh jangan sisain sedikit. Itu kalau orang Palestina ngeliat tuh bisa nangis tuh, kalian buang itu ya. Tuh, jadi tadi ini Doti tuh stres gimana caranya ini ngabisin makanan. Ya Allah, live aja lah gitu sambil cerita tadi kejadian ketemu Suneo. Lucu, masa ada ketemu Suneo loh, masa jawabannya cie ketemu Suneo cie gitu. Soalnya kan dia ditemuin di luar nggak mau, udah takut dia ketahuan pakai baju oranye. Itu cie gitu ya Sun ya. Doktif senang akhirnya mengakui bahwa apa itu sekretum. Kalau sarannya Doktif ya guys, itu udah jelas marketing yang membodohi kalian. Skip klinik kayak begitu ya, karena dia jelas banget. Coba kalau tadi bisa direkam, enak tadi ya kalau bisa direkam ya. Tapi nanti kita akan buktikan di pengadilan lah ya. Kalau sampai laporannya dia P21 ke Doktif, kan Doktif jadi Pak Adi, berarti kalau dia ngelapornya sampai ke P21 nih, iya. Berarti kan persidangan kan Doktif, iya. Atas laporannya dia kan, Iya. Berarti kan Doktif jadi terdakwa dong, Iya. Berarti kan bisa tanya jawab sama dia dong. Bisa. Seneng banget ya, kita pites, seneng banget. Aduh kapan jadi terdakwa, yuk, cepetan, buruan. Kan dia kan sebagai saksi pelapor. Udah tanya jawab kan, semua media TV datang. Nanti ganti-gantian. Boleh. Seneng banget ya. Saksi pelapor dulu, terakhir.
stem cell. Ketahuan semua bagaimana cara dia memanipulasi produk-produknya dia di kliniknya dia, ya kan? Bagaimana dia menawarkan. Kita tunggu itu kapan persidangannya. Yes. Dipikir takut tuh, nggak ada terdakwa, apa terdakwa, kita buktikan. Ayo, kita bongkar-bongkaran siapa yang sebenarnya akan terkuak rahasia besar di balik kliniknya yang ternyata banyak menimbulkan korban. Apa kalau bukan korban jiwa, ini mah korban kantong. Gimana sih korban kantongnya jadi bocor, cor. Dan untuk MDP, Majelis Disiplin Profesi, tadi dokternya baik-baik. Alhamdulillah tadi 3 dokter. Dokter lupa, dokter hilangnya ada ingetnya dokter Erven ya. Dokter Erven, terus dokter siapa gitu lupa, dokternya baik-baik. Insya Allah bisa memberikan keputusan yang adil. Karena di sini masyarakat itu percaya bahwa dia seorang dokter yang memberikan produk yang sesuai dengan apa yang dia klaim. Orang dia jualannya stem cell, ya, dan mini stem cell pada saat chatnya, ada nggak sih chatnya? Masih ada itu nggak? Coba chatnya yang dia bilang mini stem, coba minta, coba yang sudah mengirimkan uang, memberikan uang yang pengennya stem cell, ternyata itu sekretom yang sebenarnya bisa kalian dapatkan hanya dengan 3 jutaan di klinik yang lain. Tapi nah oke. Nah, kalian bisa lihat ya. Oh jangan, kan kebalik Pak Adi, kan kebalik nih ceritanya, berarti kameranya harus aku balik dulu nih, flip kamera nih. Nah nih ya, kalian bisa baca nih, itu basah lo takutnya tuh. Nggak apa-apa itu fotokopian. Oh nggak apa-apa ya, itu fotokopian ya. Print out lagi banyak. Bisa baca ya guys ya. Lihat ya. Ini chatnya dokter dengan adminnya. Nah, bagaimana kedok kliniknya dia tuh. Ini fotonya siapa, bisa tahu kan fotonya siapa tuh. Fotonya dia dengan pasangannya. Yang deduktif akan tarik ke TPPU. Dugaan TPPU. Lihat nih. Lihat ya. Oke. Nih, dokter di situ jadi pasien, guys. Pasien stem cell tuh. Tuh, untuk biayanya 1 kali harga 15 juta. Paket 3 kali 35, 4 kali 50 juta. Ditanya nih, stem cellnya sama seperti plasenta stem cell kan? Nah, coba lihat ini, guys. Oke? Nah, jawabannya dia apa? Iya Bu, isinya sama, tapi jumlahnya lebih sedikit dari plasenta. Oke guys ya. Nah ini apa namanya, ini nipu ya. Padahal tadi pernyataannya bilang bukan, bahwa itu adalah sekretom. Oke, jadi siapa yang nipu? Yang nipu ownernya ini, yang ada di sini, sini nih, sini ya, atau karyawannya? Pertanyaannya gitu, siapa? Kalian bisa lihat sendiri, itu fakta. Semua chatnya masih ada. Oke, nah paham ya guys ya? Flip. Dah. Oke, dah. Dan ternyata tadi terkuak bahwa memang itu adalah hanya marketing, gimmick, bahwa itu sebenarnya bukan stem cell, tapi itu hanya untuk marketing. Dah. Gila nggak itu? Gila itu guys, sudah. Oke guys ya, itu mau pamit. Terima kasih sudah ditemenin untuk live. Kalian juga jangan lupa jaga kondisi, cuacanya lagi nggak sehat. Ini suaranya Doti juga udah mulai balik-balik normal ya. Kalau ada salah-salah Doti mohon maaf. Kalian rezekinya yang lancar, cari duit dengan cara yang halal ya. Insya Allah kalian juga hidupnya berkah. Selamat dunia akhirat. Love you all guys. Salam cerdas penuh Doti, dokter detektif. See ya, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.